Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin, amma ba'd. Ibu yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, yang semoga senantiasa dalam rahmatnya Allah, yang semoga senantiasa masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa ini, yaitu salah satu rukun Islam yang dimana Allah mewajibkan atas setiap umat muslim untuk berpuasa bagi yang mampu. Nah, alhamdulillah pada hari ini ternyata kita masih bersamai Ramadan, kita masih bersama dengan Ramadan sejauh ini dari awal sampai akhir, dan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk senantiasa beramal selama bulan Ramadan. Dikata Imam Ibnu Jauzi, Ramadan itu ibaratnya anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi putranya Nabi Yakub itu ada 12. Nah, itu diibaratkan, dan bulan pun ada 12 bulan. Nah, dan begitupun Ramadan, maka Nabi Yusuf ini adalah anak yang paling spesial, anak yang paling istimewa. Dan begitu pula Ramadan ini adalah yang paling istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf tadi, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang ke Nabi Yusuf kemudian minta maaf atas kesalahannya yang lalu, kesalahan yang saudara-saudarinya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian meninggalkannya sehingga Nabi Yusuf sampai dijual, kemudian sekarang sudah jadi penguasa Mesir. Nah, saudara-saudara ini datang kemudian minta maaf sama Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menjawab, kalian sudah tidak punya kesalahan lagi sama saya, semoga Allah juga memaafkan kalian. Dialah Allah yang maha rahmat dari seluruh makhluk yang memiliki rasa kasih sayang. Nah, kata Ibnu Jauzi, begitulah Ramadan ini satu bulan yang kemudian memaafkan bulan-bulan yang tersisa, yaitu 11 bulan yang tersisa Allah maafkan dengan adanya bulan Ramadan. Karena saking spesialnya bulan Ramadan tersebut, karena Allah lipat gandakan pahalanya. Ketika kita minta ampunan, Allah berikan ampunan. Jadi banyak-banyak berdoa ketika Ramadan, dan kemudian Ramadan dianggap seperti bulan-bulan biasanya, seperti bulan-bulan yang telah terlewati, meskipun sebenarnya bulan Ramadan juga sama berlalunya. Ada hari Senin, ada hari Selasa, hari Rabu, nah dan sebagainya, kemudian minggu-minggu yang berlalu juga sama. Tetapi Allah bedakan Ramadan ini dengan sesuatu yang spesial. Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, Allah lipat gandakan pahala di dalamnya, dan Allah suruh makhluknya kemudian menahan al-misaku 'anil muftirat, kemudian menahan dari segala yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, di sini saya akan membanyak sedikit terkait yang merusak pahala ketika berpuasa. Jadi ada hal-hal yang ternyata merusak pahala kita ketika berpuasa. Mungkin ketika kita membatalkan puasa bisa dikodok hari berikutnya, di hari-hari biasanya bisa diganti. Tapi ketika pahala nggak bisa dikodok. Karena dan tarji ala ayyamul lati fatmadat. Jadi hari-hari yang telah berlalu itu nggak akan pernah terulang. Meskipun hari Senin, kemudian pekan depan juga di Senin lagi, tetapi hari ini nggak bisa terulang lagi di Senin berikutnya, meskipun nama harinya sama, tetapi waktunya itu berbeda. Jadi ada ternyata yang menghapus pahala selama bulan Ramadan. Nah, apa sih kemudian menghapus pahala selama Ramadan? Kata Rasulullah, idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfuth. Idza kana yaumu shaum ahadikum, apabila di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata perkataan yang kotor. Nah, perkataan yang kotor ini apa aja? Bisa jadi celaan, hinaan, gunjingan, kata-kata kotor, kata-kata berupa umpatan. Nah, itu sangat dilarang ketika berpuasa. Kemudian marah yang melebihi batasnya, nah itu juga termasuk kata-kata yang kotor. Karena ketika marah kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kemudian kita ucapkan. Nah, contohnya misalkan, saya tidak melakukannya, beda dengan orang itu. Nah, ketika kita mengatakan beda dengan orang itu, berarti kita telah berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Kita telah menganggap bahwa kita itu lebih baik daripada orang tersebut. Nah, itu termasuk perkataan yang
perkataan yang buruk, perkataan yang tidak boleh diucapkan orang yang berpuasa. Kemudian perkataan yang dusta, perkataan bohong itu pun dilarang. Kemudian celaan atau nggak nyangka ya ternyata. Nah, perkataan-perkataan seperti ini yang kemudian bisa menghapus pahala selama Ramadan. Kata Allah, man lam yada' qaula zur, man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, wal amala bih, dan mengamalkannya, falaysa lillahi, maka Allah, falaysa lillahi hajjatun, maka Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, terhadap rasa lapar dan rasa hausnya. Ta'amahu, terhadap rasa lapar terhadap makanannya, wa syarabahu, rasa haus terhadap minuman. Jadi Allah itu nggak butuh ketika kita tidak meninggalkan perkataan yang dusta. Allah nggak butuh rasa laparmu, Allah nggak butuh rasa hausmu. Jadi percuma kita menahan 1 hari full, udah menahan dari min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Kita tahan rasa lapar kita tahan rasa haus kita, tapi ternyata semuanya sia-sia karena disebabkan perkataan kotor kita, disebabkan karena celaan kita terhadap orang lain, disebabkan karena perkataan dusta kita. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan ternyata sia-sia, apa yang kita korbankan ternyata cuma sia-sia hanya karena perkataan kita. Karena memang banyak orang yang kemudian masuk neraka dikarenakan lisannya. Maka karena kalau sakit yang terlihat, sakit karena kecelakaan, sakit karena terkena pisau, itu bisa sembuh, bisa hilang meskipun ada bekasnya. Nah, kalau perkataan, terluka karena perkataan itu di dalam hati, dan itu sulit sekali menyembuhkannya karena itu luka yang tidak terlihat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa Allah nggak butuh rasa lapar kita, Allah nggak butuh rasa haus kita ketika kita tidak menyerukan perkataan dusta. Dan ketika berpuasa itu perisai dari kita dari mengatakan hal-hal yang buruk, hal yang kotor, itu bisa menghapus pahala kita. Demikian, astagfirullah idza wajadtu minni al-akhta wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.